Seorang bapak bercerita tentang keadaannya kepada seorang ustaz, bahwa dia disebut oleh masyarakatnya, dilakopkan, dijuluki sebagai seorang bapak yang berhasil mendidik anak-anaknya. Semua anak-anaknya menjadi orang. Ada yang dokter, ada yang ini, ada yang itu. Semuanya, baik yang laki maupun yang perempuan. Ini kejadian. Salah satu dari sekian banyak contoh penyesalan seorang bapak di kemudian hari karena tidak mendidik anaknya ilmu syar'iyyah, dijejari ilmu-ilmu lain dari ilmu-ilmu dunia yang Allah sama sekali tidak wajibkan, kecuali hukumnya berkisar di antara mubah atau fardu kifayah. Tapi yang Allah wajibkan tidak pernah dia didik anaknya. Maka anaknya kaya, berhasil, kata orang. Dia mendatangi rumah anaknya masing-masing. Ini sudah tobat dianya. Tidak ada yang salat, tidak ada yang saum di bulan Ramadan. Semuanya durhaka. Menangis dia. Apa yang harus saya perbuat sekarang? Sedih dia melihat anak-anaknya. Pada bulan Ramadan dia mendatangi salah seorang anaknya. Dia berpikir bahwa anaknya dan anak dan cucunya, anaknya, mantunya, cucunya saum Ramadan. Ternyata sama sekali tidak. Anaknya mengatakan, "Bapak mau makan apa nanti buka?" Waktu buka mau makan apa? Disediakan anaknya. Tapi anaknya sendiri tidak saum. Cucunya tidak saum, mantunya lebih-lebih. Keluarga yang durhaka kepada Allah. Anaknya mau belikan bapaknya apa saja untuk buka puasa. Sudah tua, sudah pensiun, sudah sakit-sakitan. Menyesal dia. Ini kejadian. Dia mengadu kepada salah seorang ustaz. Apa yang harus saya perbuat? Karena melalaikan pendidikan syar'iyyah yang Allah wajibkan untuk menghidupkan anak ini. Apa artinya pujian orang kepadanya bahwa dia seorang bapak yang berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang? Dia saksikan dengan mata kepalanya. Setiap keluarga anaknya satu persatu dia datangi rumah-rumahnya yang sudah megah dengan sederet mobil mungkin. Tidak ada satupun yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada satupun yang mendirikan salat sujud kepada Rabbul Alamin. Hanya dia sendirian salat di tengah keluarga besarnya. Yang lain tidak ada yang salat. Azab neraka dunia. Karena Allah berikan neraka tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Sebagaimana Allah memberikan surga tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Sebelum di akhirat. Sengsara bapak itu. Akhirnya dia mengatakan, saya akan mendidik cucu saya. Hal yang sulit. Karena cucunya di bawah pengawasan mantunya. Cucunya ikut orang tuanya. Orang tuanya durhaka.
orang tuanya tidak salat, orang tuanya tidak saum, orang tuanya tidak mengenal Quran, tidak terdengar ayat Al-Quran di rumahnya. Ya, kalau sekedar Quran mungkin ada. Rata-rata di rumah orang Muslim Quran ada, mungkin sebagai pajangan dia belilah yang cakap-cakap Quran. Karena salah satu tanda-tanda hari kiamat, manusia menghiasi Quran. Sajadah ada. Kalau ada tamu yang datang untuk sholat, dia sediakan. Perlengkapan sholat ada. Tapi mereka tidak mendirikan sholat. Ini salah satu contoh nyata. Dia bercerita kepada salah seorang ustaz, mewakili contoh manusia yang lain dari kaum muslimin yang terbenam dalam kehidupan duniawiyah, lupa akan pendidikan syar'iyah. Hatta anaknya lagi sakit pun disuruh masuk sekolah, tidak boleh absen sama sekali. Allahu Akbar. Tapi anaknya tidak pernah dimarahi, ditegur, dipukul ketika meninggalkan salat, ketika tidak membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika tidak melakukan ketaatan. Tapi kalau urusan sekolah, luar biasa gulunya, melampaui batas manusia itu. Ini seperti keadaan orang yang berbondong-bondong mengerjakan sesuatu amal yang sunat, tetapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Tidak juga berarti bahwa agama merendahkan ilmu-ilmu yang lain, tidak. Tetapi yang terpenting, yang utama, yang Allah wajibkan ilmu syar'iyah, lima yuhyikum, untuk menghidupkan kamu. Ilmu yang selain itu dari ilmu dunia berkisar hukumnya antara mubah sampai kepada tingkat fardu kifayah. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan ilmu dunia fardu ain. Yang fardu ain ilmu din, ilmu syar'iyah, mempelajari al-aqidah, mempelajari tauhid, mempelajari al-iman. Karena itu sering kita saksikan atau kita dengar orang-orang yang dikatakan pintar dalam urusan dunia, memakai pakaian kebesaran dunia, tetapi bersimpu di hadapan mbah dukun, minta jabatannya agar tidak turun, agar atasannya memilikinya, dan seterusnya. Hilang akalnya. Datang kepada kuhan, kahin, datang kepada para tukang ramal, arraf, bahkan mereka para insinyur, ahli membuat jembatan layang, ahli membuat jalan tol dan lain sebagainya, ahli membuat bangunan-bangunan besar, memotong kepala kerbau untuk dipersembahkan kepada jin. Kufur. Karena memang tidak pernah dididik oleh ayahnya. Mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang khurafat, mana yang tahayul. Kita lihat, bukan orang-orang yang tidak, yang tamatan SD kata kita, tapi ini luar biasa, bersimpu di hadapan para kahin,
mendatangi tempat-tempat tertentu. Mungkin saja para kahin itu buta huruf, tidak bisa baca dan tulis, tidak pernah mengecap bangku sekolahan, belajar di pendidikan secara akademik. Tapi orang-orang ini yang lulusan luar negeri datang. Apalagi kalau musim tertentu, ada yang pakai magic, ada yang pakai ini. Karena tidak ada pendidikan syar'iyah. Disinilah pentingnya yang menjadi asas. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara diri-diri kamu dan ahli kamu. Ahli kamu adalah anak dan istri kamu. Dari apa? Nara, api neraka. Khitab pembicaraan Allah tujukan, Allah wajibkan kepada setiap bapak, setiap suami, bertanggung jawab mutlak akan keselamatan anak-anak dan istri-istrinya dari api neraka Jahannam, dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ahlikum anak dan istri. Berarti khitab adalah untuk kita, kaum laki-laki, para bapak, para suami, agar menjaga, memelihara